Pencegahan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Halo pemirsa, selamat pagi. Warga di Jember, Jawa Timur diresahkan dengan teror wafer berisi serpihan silet dan paku. Pelaku mengincar anak-anak. Saya, Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi ke-6 Pemirsa, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan terbakar. Warga histeris tak bisa menyelamatkan barang berharga milik mereka. Wanita ini menangis histeris mengetahui rumahnya di kawasan Pasar Atas Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan hangus terbakar. Sejumlah warga lainnya hanya bisa pasrah karena tak mampu mengevakuasi barang-barang berharga di dalam rumah. Api pertama kali muncul dari sebuah rumah kontrakan yang dengan cepat menyebar ke 4 rumah lainnya. Api menyambar cepat lantaran lokasi rumah di pemakaman padat penduduk dan didominasi oleh material kayu. Sekitar jam berapa tadi? Jam 2 tadi? Jam lebih ya, jam 1-an. Jam 1. Apa Pak? Asal api dari apa Pak? Nah, kurang tahu pasti kalau api. Berapa rumah sejauh ini Pak? Hah? Berapa rumah sejauh ini? 5. 5 rumah habis ya? Tidak ada korban jiwa. PLH Bupati Oku Edward Chandra berjanji akan membantu korban kebakaran. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino melaporkan. Pemirsa, diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan, ruang penyimpanan berkas dan matras di RSUD Jombang, Jawa Timur terbakar. Tim medis dan pasien panik karena lokasi kebakaran dekat kamar pasien. Karyawan RSUD Jombang, Jawa Timur panik ketika tiba-tiba api muncul dari salah satu gudang rumah sakit. Asap tebal mulai memenuhi seisi ruangan, membuat karyawan berupaya membongkar pintu dan mengevakuasi barang-barang agar api tidak menyebar. Api pertama kali muncul dari gudang tempat penyimpanan berkas dan matras cadangan untuk pasien. Letaknya yang berdekatan dengan kamar pasien sempat membuat resah. Diduga kebakaran terjadi akibat ulah warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Adalah bekas putung rokok yang membakar, menyulut api ke matras. Dan ini memang harus diingatkan pada masyarakat luas. Jadi artinya rumah sakit melarang siapapun merokok itu bukan tidak ada maksudnya. Karena selain kesehatan, potensi kebakaran juga bisa terjadi. Lah ini terbukti. Api berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas kembali mengimbau warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, mobil box yang mengangkut spare part kendaraan terbakar di ruas tol akses pelabuhan Tanjung Priuk, Cilincing, Jakarta Utara. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Sebuah mobil box terbakar di ruas tol Cilincing, tepatnya di kilometer 58-200 tol akses pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mobil yang mengangkut spare part kendaraan ini terbakar saat melaju dari Cakung, Jakarta Timur menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pengemudi mobil selamat. 2 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab terbakarnya mobil masih diselidiki polisi.
Pemirsa, polisi membekuk 9 pelaku tawuran geng motor di Jati Asih, Bekasi yang menewaskan seorang bocah. Ironis, tawuran terjadi setelah pelaku saling tantang di media sosial. 5 dari 9 pelaku merupakan anak di bawah umur. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tawuran geng motor yang sempat viral di media sosial dan menyebabkan satu orang korban anak di bawah umur tewas. Tawuran dua kelompok geng motor ini terjadi pertengahan Juli lalu. Ironis, dari 9 tersangka yang diamankan, 5 diantaranya anak di bawah umur. Dari pemeriksaan 2 tersangka anak ditugaskan untuk menganiaya korban dengan senjata tajam. Sementara 2 rekannya yang telah dewasa justru merekam aksinya. Para pelaku mengaku tawuran dilakukan setelah kedua kelompok melakukan aksi tantangan di media sosial dan sepakat bertemu. Polisi masih memburu 6 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Ada 9 yang berhasil kita amankan. Dari ke-9 ini ada 5 anak di bawah umur, karena hampir rata-rata pelaku-pelakunya ini anak di bawah umur. Yang dewasa pun sama, masih cukup muda. Sama dengan beberapa modus operandi tawuran, mengajak menantang itu melalui media sosial yang ada. Masih ada 6 orang lagi masih kita lakukan pengejaran. Para tersangka bakal dijerat pasal penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa dan terancam 15 tahun penjara. Dari kasus ini, polisi terus melakukan patroli cyber di media sosial untuk mencari akun-akun di media sosial untuk menghindari kejadian tawuran serupa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Tak terima dinyatakan positif COVID-19, keluarga merebut jenazah pasien di Rumah Sakit Siloam, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga menyebutkan korban tewas akibat kecelakaan. Orang tua korban histeris. Aksi rebutan jenazah anak ini terjadi di halaman depan Rumah Sakit Siloam, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga pasien tak terima dengan hasil COVID yang disampaikan pihak rumah sakit karena anaknya datang ke rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas. Jenazah sempat ditahan petugas yang akan memakamkannya sesuai protokol kesehatan, namun lama menunggu keluarga memaksa membawa pulang hingga terjadi aksi rebutan dan saling dorong. Petugas dengan ber-APD lengkap terpaksa membawa kembali jenazah ke dalam rumah sakit. Sang ibu yang tak terima jenazah anaknya kembali dibawa menangis histeris memohon agar anaknya bisa dibawa pulang keluarga. Papa dulu, hei kasihan Keterlambatan kepengurusan jenazah ini terjadi karena data korban lama masuk ke rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Herman Suni melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai kantor imigrasi di Medan, Sumatera Utara tewas setelah terjatuh dari motornya dan tertabrak truk. Korban terjatuh karena tersenggol motor lain saat hendak menyalip truk di depannya. Wanita ini histeris mengetahui rekannya tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban Dewi Ferawati Saragi, 42 tahun, mengalami luka parah di kepala setelah tertabrak ban truk saat berangkat kerja ke kantor imigrasi kelas 2 Belawan. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat korban berkendara dan mendahului truk di depannya. Korban tersenggol motor dari arah berlawanan dan terjatuh di tengah badan jalan, tersambar truk dari arah belakang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet hingga 3 km. Pada saat ada kendaraan yang dari depannya, mereka bertuburukan.
sehingga korban terjatuh dan tergilaskan truk belakang. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk diotopsi. Sementara supir truk diamankan ke Polsek Medan Labuan untuk dimintai keterangannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Aksi bus pariwisata Tunggal Jaya Transport melaju ugal-ugalan di Kuningan, Jawa Barat viral di media sosial. Membahayakan pengguna jalan, pemilik PO bus tersebut ditilang polisi. Bus pariwisata Tunggal Jaya ugal-ugalan saat mengemudikan busnya di Jalan Raya Bojong Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Padahal saat itu bus tengah membawa penumpang. Terkait kejadian ini, polisi menilang pemilik bus pariwisata Tunggal Jaya karena aksi sang pengemudi membahayakan pengguna jalan lain. Pengemudi tidak mengemudi secara benar atau ugal-ugalan, terus SIM tidak sesuai dan melanggar marka jalan tentunya karena jalan oleng itu kan marka jalan. Pemilik PO bus Tunggal Jaya meminta maaf atas ulah supirnya yang melaju ugal-ugalan. Secara pribadi dan nama perusahaan memohon maaf pada masyarakat dengan video tersebut yang viral di sosial media. Semoga dengan keselamatan di garasi kami dan saya sudah menindak tegas supir kami berupa tindakan SP3. Pihak pemilik bus memberikan sanksi pada supir bus tersebut. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Pura-pura bertanya pada pemilik warung, pelaku menggasak handphone yang tertinggal di dashboard sepeda motor di Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pelaku menggasak handphone dalam hitungan detik terekam CCTV. Aksi pencurian handphone di depan warung Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku datang ke warung dan berpura-pura membeli popok sambil memantau situasi. Setelah memastikan kondisi sepi, pelaku lalu menggasak handphone yang tertinggal di sepeda motor korban, sementara korban sedang sibuk merapikan barang yang diantarnya ke warung. Pelaku beraksi dalam waktu singkat langsung kabur menggunakan sepeda motornya. Nanya popok, udah nanya popok cuma nanya aja. Habis itu dia ngeliat kan handphonenya taruh di dompet motor ya, tangan kirinya ngambil. Oh gitu. Habis itu dia langsung pergi. Ini cepet dia cuma sebentar doang, cuma pura-pura nanya. Habis itu udah ngambil yang punya handphone, baru ngeh pas dia pergi mau pergi. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Tio Manik melaporkan. Pencurian sepeda motor di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Kedua pelaku membawa kabur motor curian dengan cara didorong lantaran mesin motor tak bisa dinyalakan. Dua pelaku pencuri motor ini berboncengan sepeda motor dan memantau situasi sebelum beraksi di Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu pelaku menunggu di atas motor memantau situasi, sementara rekannya beraksi menggasak motor dari rumah korban. Karena mesin tak bisa dihidupkan, pelaku mendorong motor curian. Aksi pencurian ini terjadi dalam waktu singkat. Buka pintu jendela, atau pagar kebuka. Lah, pagar kebuka. Motor hilang. Saya bisa manggil istri. Mimi, ini motor kita hilang nih. Udah istri langsung duduk Pak, langsung nangis, ngejerit kan, masih juga nangis kan. Itu dia maling datang sekitar pukul 5.28. Nah baliknya 5.35. Dalam waktu kurang lebih 7 menit, dia bisa datang dan pulang dengan bawa motor. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cipayung, berharap pelakunya bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sumbangan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan diduga hoaks. Anak Akidi Tio diperiksa polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.